Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, menanam cabai ini kita nggak harus selalu sama dengan petani pada umumnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Nuri di sini. Di sini beliau ini merupakan salah satu petani yang menggunakan cara budidaya tanaman cabai ini berbeda dengan petani yang lain. Bisa dilihat ya, sahabat Senang Tani, ini tanamannya nggak pakai mulsa. Kemudian bisa dilihat ajirnya juga seperti ini. Dan kalau dilihat juga pertumbuhan tanamannya ini bisa tetap maksimal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang penanaman cabai tanpa menggunakan mulsa. Apa saja sih plus minusnya? Dan kita nanti akan tanya-tanya langsung ke petani pemilik lahannya. Jadi untuk tahu lebih lanjut, jangan skip video ini, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani, sebelum kita mengulik lebih dalam tentang lahan di belakang ini, kita kenal lebih dekat dulu sama pemilik lahannya. Silahkan Pak, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nuri Duk sebutannya, dari Logandeng, Abdak Serubung, Magelang. Ini terima kasih sekali atas kunjungannya panjenengan sedoyo. Dengan Pak Nuri dari Kecamatan Serubung, Kabupaten Magelang. Sebelumnya Pak Nuri ini memang petani kesehariannya atau kesehariannya ini ada pekerjaan lain nih Pak? Kesehariannya ada pekerjaan lain. Sebagai? Berdagang sama pekebun, kebun salak. Oh, Jadi memang nggak setiap hari ini Pak ke lahan ini? Enggak, cuma waktu 1 minggu itu cuma ada waktu 3 hari itu aja tidak full. Kalau mau full ya mungkin waktunya terlalu pagi gitu. Jam berapa Pak biasanya ke sawahnya? Ya jam 6, jam 5. Wah. Kalau spray jam 4 gitu. Spray jam 4 itu masih gelap ya Pak? Masih gelap, pakai senter gitu. Pakai senter. Jadi memang kalau ke sawah itu nyari waktu luangnya gitu ya Pak? Waktu liburnya harus gitu. dijadwal dulu. Dijadwal. Tapi harus jadwal spray, kocor dari kocor gitu. Harus mengeluarkan waktunya, harus itu tepat. Kalau kesehariannya itu berdagang Pak? Iya. Berdagang apa nih Pak? Telur bebek. Telur bebek. Jadi memang nggak full setiap hari di lahan, tapi Pak Nuri ini kesehariannya masih nganterin telur bebek nih Pak, ngambil sama telur, ngambil sama nganterin. Dan jadi untuk perawatannya pun juga nyari waktu sebisa mungkin, disesuaikan dengan kebutuhan tanaman juga dan disempatkan ya Pak, walaupun sepagi apapun disempatkan sama mampu-mampune gitu. Mampune. Soalnya tidak seminggu full. Dan ini kalau boleh tahu, nanam cabai ini sudah lama atau baru kali ini Pak? Yang lebih banyak baru kali ini. Kalau cuma 1-2 dulu pernah, nggak pakai pulsa juga, tapi yang lebih banyak, sementara lebih banyak ini gitu. Yang paling banyak baru kali ini? Iya. Tanam berapa tanaman ini Pak? 1.600. 1.600 tanaman. Dan kalau mungkin dari luar ini sahabat Senang Tani udah bisa lihat ya, dan banyak juga nih yang tertarik sama lahan ini karena nggak pakai mulsa. Jadi memang beda dari yang lain ya sahabat Senang Tani. Kalau biasanya petani-petani lain khususnya di daerah sini itu pakai mulsa plastik itu bisa dibilang wajib ya Pak? Wajib. Tapi kalau Pak Nuri ini memilih untuk tidak menggunakan wajib. Mulsa. Nah, menurut Pak Nuri kenapa nih sebelumnya memutuskan untuk tidak pakai mulsa nih Pak? Yang pertama biaya, kemungkinan biaya. Terus yang keduanya kan kemarin ada kembang kulnya tanaman ini. Terus yang ketiga memang saya buat sensasi atau buat gitu loh. Beda yang lain gitu. Kan mau merasakan gimana kalau nggak pakai mulsa gitu, rekosone gitu. Maksudnya kalau sama hasilnya gitu gimana gitu. Mau nyoba-nyoba gitu ya Pak. Gitu. Jadi ini sebelumnya lahan bangkol nih. Bangkol. Jadi bukan lahan kosong gitu Pak, sudah ada bangkolnya. Lahan janda bangkol. Lahan janda bangkol gitu. Pak Nuri tadi bilang cari yang beda gitu dari yang lain. Kalau petani biasanya itu wajib pakai mulsa, Pak Nuri ini memilih untuk cari tantangan katanya Pak, dan lihat nanti gimana hasilnya. Dan sejauh ini nih Pak, nggak pakai mulsa ini minusnya dulu. Minusnya itu apa Pak? Minusnya mungkin ya rumput lah sedikit, cuma itu aja minusnya.
sejauh ini cuma itu Pak. Sementara sejauh ini cuma ini. Nggih. Kalau masalah yang lain kayaknya masih aman. Aman, nggih. Dan kalau biasanya kan kalau nggak pakai mulsa memang kendala utama itu di pertumbuhan rumput yang cepat, ngoten ya Pak. Nggih. Nah kalau ini kalau dia lihat rumputnya bersih. Nah itu tips dari Pak Nuri ini apa biar walaupun nggak pakai mulsa tapi tetap rumputnya bersih gitu. Dari awal sudah dibersihin dulu sebelum ditanam. Pakai apa itu Pak? Nanti kalau sudah dibersihin terus dispray pakai yang anti tumbuh rumputnya gitu. Herbisida. Herbisidanya pakai apa? Pakai Gol. Gol. Itu sekali semprot. Sekali semprot aja. Sebelum tanam ngoten nggih. Sebelum taman atau setelah dibersihin. Oh nggih. Nanti terus nggak tukul lagi gitu. Sampai sekarang nggih Pak. Iya. Tapi untuk tukul itu nggak dapat obatnya itu. Oh Kan nggih. kemarin saya nggak berani terlalu tinggi spraynya, Nggih. nanti kena cabenya cuma kalenannya itu. Oh jadi udah jadi bedengan terus baru disemprot gitu apa sebelum dibikin Sudah bedengan? jadi bedengan. Sudah jadi, sudah ada pupuknya ngoten. Iya sudah. Sudah ada pupuknya baru yang di kalenan ngoten, Ya, yang di disemprot, kalenan. dispray. Yang Spray dispray Pak, anti herbisida. rumput itu. Oh nggih nggih. Jadi kalau untuk yang di bedengan ini apa rutin dibersihkan Ibu Pak? Rutin kalau ada waktunya. Kalau Gitu. ada waktunya. Tapi saya pikir cuma biasa aja, Nggih. nggak terlalu berat, nggak terlalu berat. Anggap saja terlalu ringan kalau bagi saya itu masalah rumput. Masanya saya waktu aja cuma nggak full 1 minggu. Nggih. Anggap saja biasa. Jadi memang pertumbuhan rumput juga nggak terlalu Iya, nggak terlalu banyak cepat, gitu ya banyak. Pak. Dan untuk nyabutin rumput juga bukan hal yang berat juga karena memang tidak terlalu banyak rumputnya. Jadi memang minusnya itu hanya di pertumbuhan rumputnya ngoten nggih Pak. Jadi kalau untuk plusnya nih Pak, plusnya dari nggak pakai mulsa niki apa? Plusnya ringan di biaya. Yang pertama itu ya Pak. Itu terus nanti mungkin akarnya lebih cepat. Lebih cepat berkembang gitu akarnya. Terus nanti mau kocor atau susulan itu enak di tempatnya. Ditempatkan enak kalau nggak ini. Terus ini lanjarannya aja bebas, nggak pas lubang ya. Bebas. Jadi memang plusnya itu terutama di biaya ya Pak. Karena biaya untuk mulsa juga nggak murah ya Pak. Bukan sesuatu yang murah, jadi memang untuk menghemat biaya juga. Biayanya yang mulsa itu saya alihkan untuk biaya pengobatan. Gitu. Jadi nanti dialihkan untuk perawatannya. Kalau ini kan umur tanamannya sudah berapa hari kira-kira? 120 harian lebih sedikit. 120 hari sudah petik berapa kali? Baru 5 kali ini. Baru 5 kali. Jadi dulu awal tanam itu pas masih musim panas gitu? Panas-panasnya itu. Masih panas-panasnya. Panas-panasnya. Nah itu kan biasanya kalau orang-orang itu pakai mulsa untuk menjaga supaya kadar air di tanah itu tetap terjaga, nggak gampang menguap, ngerti ya Pak? Kalau menurut sebagian besar petani. Nah kalau dari Pak Nuri sendiri nih, ini kan nggak pakai mulsa. Nah kalau di musim panas itu gimana Pak? Setiap hari saya harus buka keran itu. Disirami setiap hari, setiap pagi itu. Setiap pagi. Berapa jam? Maksimal 2 hari sekali itu harus 1 jam selesai. Jadi ini bisa dilihat ya sahabat petani itu ada peralon-peralonnya. Ini bisa dibilang kayak sistem drip ya Pak? Sistem drip. Terus pas musim kemarau, pas lagi panas-panasnya itu Pak Nuri tiap hari, hampir tiap hari, 2 hari sekali minimal ya Pak? Minimal 2 hari sekali itu. Maksimal 2 hari sekali. Oh nggih, maksimal 2 hari sekali. Berarti kan termasuk setiap hari. Oh nggih. Nyalain kerannya ngoten ya Pak? Itu 1 jam. 1 jam. Nah itu air saja ngoten Pak? Air sumur full. Air sumur full. Full air sumur ini. Jadi pas spraynya pakai air sumur, kocornya juga pakai air sumur. Oh gitu. Jadi untuk perawatannya pun full pakai air sumur. Full air sumur. Karena di musim kemarau dulu apa ini nggak ada air apa gimana Pak? Nggak ada air ini. Ini kan dari jarak kurang lebih 100 meter dari Kali Batang ini. Kali Batang, jadi nggak ada mata airnya, udah nggak keluar. Jadi full pakai air sumur. Ya. Jadi memang niat ya Pak, termasuk. Tantangannya memang yang berat ini. Gitu. Airnya aja nggak ada. Iya. Sudah nggak pakai mulsa, berat. Banyak sekali tantangannya ini. Iya, apalagi pas tanam tuh pas panas-panasnya. Sama sekali nggak ada air ngoten ya Pak. Tapi aman Pak sejauh ini. Alhamdulillah aman.
nggak ada yang terkendala kekeringan dulu pas musim kemarau itu? Nggak ada ya Pak, alhamdulillah. Karena memang diupayakan ya Pak, bikin sumur terus sampai tiap hari dinyalain airnya, ngaten ya Pak. Kalau untuk sejauh ini, jadi menurut Pak Nuri tanam cabai tanpa mulsa itu kesan pesannya gimana Pak? Maksudnya biasanya para petani cabai khususnya itu kan kalau nanam wajib pakai mulsa. Nah kalau Pak Nuri kan ya mungkin memang beda dari yang lain, dan mungkin banyak juga yang komen nih Pak. Nah itu biasanya menanggapi komenan yang datang itu gimana? Ya kalau mau menanam yang pakai tanpa mulsa ya cobalah menanam, jangan takut. Nanti harus rajin mengatasinya atau perawatannya harus rajin gitulah. Tapi sejauh ini kalau komentar-komentar dari petani-petani yang lain gimana? Komentarnya nggak bisa komentar. Nggak bisa komentar, bilangnya kok bisa ya gitu. Kok bisa seperti ini gitu. Heran katanya Pak. Heran. Kok bisa nggak pakai mulsa tapi kok malah hasilnya lebih bagus katanya Insya Pak. Allah gitu. Nah, mungkin itu dulu ya sahabat Seneng Tani, di pembahasan pertama ini kita lebih spesifik ke hal yang unik dari lahan ini, yaitu tidak digunakannya mulsa. Jadi kalau biasanya para petani, khususnya petani cabai itu penggunaan mulsa bisa dibilang wajib, tapi kalau Pak Nuri di sini mencoba hal baru, mencoba untuk mengambil tantangan tersendiri dengan tidak menggunakan mulsa, dan tadi sudah dijelaskan apa saja plus minusnya ya Pak. Dari Pak Nuri sendiri banyak plusnya atau banyak minusnya ini Pak? Banyak plusnya. Banyak plusnya. Di kesimpulannya plusnya apa saja nih Pak? Biaya nggak pakai mulsa, biayanya. Perawatannya mungkin bagi saya agak mudah untuk di musim hujan ini kan, nanti udaranya biar pergi gitu. Udaranya yang di bedengan itu untuk kosornya bebas di segala titik nanti. Jadi emang banyak plusnya ya Pak daripada minusnya. Kalaupun minusnya itu tuh dari pertumbuhan gulma, tapi gulmanya juga nggak terlalu banyak ya terlalu Pak. banyak, bagi saya anggap aja ringan gitu. Padahal saya waktunya kan nggak punya waktu, 1 minggu nggak punya waktu. Jadi itu dulu ya sahabat Seneng Tani pembahasan kita yang pertama ini. Jadi intinya kalau sahabat Seneng Tani mau menanam cabai tanpa mulsa, itu pun juga yang pertama yang harus dikuatkan itu ya tekadnya dulu ya Pak. Tekadnya dulu, dan memang keuntungannya itu kita lebih hemat biaya, kemudian dari segi perawatannya itu juga lebih ditelatenkan di awal. Tapi kalau pas musim hujan gini nanti menurut Pak Nuri air yang ada di dalam bedengan itu nanti bisa lebih mudah keluar, ngerti nggak Pak? Lebih mudah menguap, jadi nggak terlalu lembab gitu. Jadi anggapannya seperti itu, dan terbukti sejauh ini memang pertumbuhan tanamannya juga masih aman walaupun tiap hari sudah diguyur hujan ya Pak. Tiap hari, malam 24 jam. 24 jam, hampir 24 jam ini hujan, tapi alhamdulillah penyakit ini masih aman ya Pak? Masih aman, alhamdulillah. Masih aman, layunya nggak ada? Nggak ada. Jadi memang kalau anggapan dari Pak Nuri ini memang berbeda dari petani yang lain. Jadi memang menurut beliau kalau di musim hujan nanti airnya akan lebih cepat keluar, lebih cepat menguap, jadi tidak tertahan di bedengan, dan itu bisa mengurangi kelembapan dan juga mencegah serangan penyakitnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut ke part 2, kita akan tanya lebih dalam tentang perawatan yang dilakukan oleh Pak Nuri. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami yang selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.